Ngomong-ngomong nih Pak, kata daerah Cikini itu asalnya dari mana sih Pak? Nah, ini kan ada sungai nih, Ci. Nah itu di sekitar sungai itu banyak-banyak pohon kini. Jadi itulah sebabnya asal kata Cikini. Tempat yang tadinya kecil bisa menjadi besar ketika nama itu punya kualitas dalam pelayanan. Ingat Cikini, ingat kantor pos. Tapi buat orang yang jatuh cinta pun Cikini menarik juga. Cikini gondang dia, aku begini karena dia. Yes. Orang pikirannya kalau misalnya mau melakukan praktek ilegal aborsi pasti kesini gitu ya. Saya pernah dengar juga itu sampai 7 bisa dikerjain. Gila, 7 B udah gede ya, Pak. Bangunan tua, jalan penuh kendaraan, serta hiruk pikuk kehidupan manusia di antaranya. Gue bukan orang yang menjalani rutinitas panjang di Cikini. Sentuhan yang terjadi antara gue dan Cikini seringkali sekedar. Berarti kalau misalnya jago gitar di sini bisa digilir berapa band kali ya? Biasanya jago gitar malah nggak kepake di sini, karena yang kepake adalah yang asik. Audiens IKJ itu brutal coy. Oh, parah. Gue ngeliat sendiri sih. Gue lo nyetem kelamaan di sambit mercon, sambit petasan ya. Sisi tipsi dulu namanya bukan sisi tipsi, flyover dulu namanya. Tapi setiap sentuhan itu selalu kasih gue memori rasa manis yang gak bisa dilupain tentang Cikini. Selalu ada perasaan dan pertanyaan. Manusia-manusia yang selalu bikin gue bergairah. Bangunan-bangunan yang selalu ngedorong rasa ingin tahu di kepala untuk menjangkau kenangan-kenangan di masa lampau. Nah ini dulu pernah bikin acara di sini nih. Di situ tempat AC itu tuh. Nah di tempat AC itu ada acara-acara underground gitu lah. Di dalamnya itu pernah juga bikin acara kita. Opi Under Resta. Ada Kidnap. Kidnap Katrina. Sama DJ Boang dulu, gue ingat tuh. Masih era-era 90. Dalam situ ya? Tapi 96. Di dalam. Di situnya itu geng-gengnya ini dulu siapa? Ombat ya? Ombat Tengkorak. Iya, Ombat tapi bukan Tengkorak. tengkoraknya siapa? Gengnya dia tuh, karena ada Jerry Bantal yang sekarang jadi dekan dah. Dekan di sinema. Nah, ini gue bilang panggung tempat biasanya kita bikin acara band-bandannya nih. Di sini ya? Panggung musik, bisa acara diskusi, bisa acara Semuanya ya? semuanya di sini. Makanya disebut teater luas kali. Luas. Dalam arti kata luas kali ya. Bisa ngapain aja luas. Jadi ngapain nih? Oh di sini? Nah ini nih. Dulu panggung di sini juga, Bo. Ini ya? Di sini juga pernah bikin acara. Sini juga. Kampus 24 jam hits yang Wah, kedua. itu tuh, Nah, yang di kedua. sini nih. Di sini? Di sini nih. Anak-anak pada manggung, penontonnya di sana. Terus pernah gede juga di sini, Bob. IKJ Gede ya? gua banget di tahun berapa gitu. Nah, itu yang nyanyi Hari Sabar. Wah, gede banget tuh panggungnya di sini dulu nih. Nah, ini ruang pamer, Bob. Nah, di dalam ruang pamer ini, dulu juga sering bikin acara musik tuh. Apa tuh? Nah, lu kalau pernah denger ada namanya art rock. Art rock nih kayak hard rock tapi diplesetin ya? Iya, Bener kan? Jadi ART. ART, art rock. Jadi kayak asisten rumah tangga jatuhnya ya. Art rock. Kalau misalnya kita ngeliat dari konteks kesenian nih, bagaimana lu melihat kesenian itu melebur di area Cikini ini, Bang? Ada. Lu tahu nggak konsep sekolah itu? Yoi, gimana tuh? Sekolah itu adalah mendidik kita untuk menekuni apa yang kita yakinin. Betul. Mungkin konsep sekolah kesenian yang di-KJ ini adalah bentuk yang nggak boleh dikembangbiakan. Nggak boleh dibikin sebagai patokan ya. Oke. Maksud gua adalah, mungkin kalau kita ngeliat sekolah seni di tempat lain, seni rupa ya seni rupa.
kayak di ITB atau di ISI ya, teman-teman kita di ISI, mereka terkonsentrasi. Nah, di tempat ini semuanya ditumpukan. Lo lihat, nggak ada 5 meter udah seni rupa tuh. Iya, situ. Nggak ada 10 meter udah sinema. Iya. Ini teater. Itu ada patung. Di depan tari. Di sini musik. Yang terjadi adalah apa? Semuanya saling memberikan pengaruh. Kayak gue dulu di sekolah baru masuk dari sana tuh. Iya, udah masuk situ kan. Anak-anak sinema lagi syuting. Masuk sini lagi, bunyi gendang anak tari kedengeran. Lewat sini lagi, suara anak main musik lagi main biola. Sini anak teater lagi teriak-teriak. Baru gue masuk ke seni rupa. Perjalanan gue mungkin 10 menit sambil nyapa-nyapa temen kayak tadi itu ya kan. Karena di sini kan semua saling kenal. Udah banyak memberikan atmosfer-atmosfer ke kuping gua. Bang, kalau ngomongin skena musik IKJ-nya sendiri nih Bang, apa betul kalau pada zaman dulu nih, sebelumnya itu cuma mentok di Rolling Stone, Bob Marley, sama The Doors. Sebelum ada Rokum Sakau, segala macam. Dulu kita sama orang 70-an, 80-an, 90-an itu guyup bareng nongkrong saling ini. Nah, biasanya kan mereka-mereka itu yang punya Rolling Stone, nih orang-orang yang udah mapan apa kan dulu kan di studio kan ada kaset, dulu player ya, ada tape deck, nyetel kaset itu kan kaset-kaset yang peninggalan dari abang-abangan. Makanya adanya kalau nggak Rolling Stone, kalau nggak The Doors, kalau nggak Marley, itu aja. Itu ya terus ya. Sampai akhirnya ada era di tahun, mungkin kita sebut tahun 92 ya, kalau menurut cerita-cerita ya. Anak-anak seni rupa mulai mendobrak dengan bikin lagu sendiri, bikin ngeband sendiri. Gue inget dulu nih, Marki. Rumah sakit. Dulu masih seni rupa barat. Di tempat ini juga. Di sini? Bikin acara namanya Musik Kamar Mandi. Namanya aja udah Musik Kamar Mandi kan. Settingnya dibikin ada betap lah, ada gordennya, ada. Jadi semua dibikin satu rumah sakit. Ya akhirnya di sini ya banyak mencoba menampilkan hal-hal baru gitu yang mungkin di tempat lain belum ada. Nah, pada saat skena musik IKJ itu kan, lo kan sering jadi MC-nya tuh Bang, ketika lagi ada acara-acara musik di sini. Nah, itu lo bagaimana ngeliatin perkembangannya dari rumah sakit akhirnya nurun sampai sekarang sampai School of Rock lah. Waktu itu sempat dibilang ini kan kampus School of Rock. Kalau melihat dari salah satu edisi majalah Rolling Stone ya pada saat itu. Blessing by disguise kali mungkin jatuhnya ya. Ada satu akhirnya mungkin dari teman-teman karena kita di sini terbiasa bukan kolaborasi dulu kayaknya karena keseringan nongkrong tetap ya. Wih, doi punya amunisi apa nih temen nih anak sinema nih. Oh dia kamera bang bisa gini-gini. Bisa lu ini? Bisa. Nanti ngedit gimana nih? Oh sini aja nih bang. Ada anaknya. Berkumpul begitu pun juga dalam hal akhirnya band-band seni rupa itu ada. Berarti kalau misalnya jago gitar di sini bisa digilir berapa band kali ya? Biasanya jago gitar malah nggak kepake di sini, Pen. Karena yang kepake adalah yang asik. Ini jago tapi nyebelin, aduh. Ya karena mungkin karena kita melakukan dengan fun kali ya. Nah, akhirnya gue melihatnya bahwa bentuk kolaborasi inilah yang membangun, akhirnya membuat terjadinya gerakan mungkin kita sebut School of Rock itu. Emang tempat ini emang tempat mengasihkan sih, Bob. Iya sih, setuju gue. Ketika lu bikin pertunjukan musik, berarti bandnya dibayar dong? Iya. Penontonnya bayar dong? Yes. Oke. Yang terjadi di tempat ini dulu, bandnya nggak dibayar, penontonnya kagak bayar. Yang jadi permasalahan, yang bikin acara siapa? Iya benar itu, yang bikin acara gimana itu? Mungkin kita ambil contoh ke sebelah dulu nih ya, sinema nih. Sinema. Ada namanya dulu Sinema Dangdut.
Skena dangdut tuh sampai tahun berapa gitu gue lupa dah. Jadi berkumpul semua nih orang-orang yang baru wisuda. Kita bikin acara yuk. Gerobak dorong, dangdutan. Tahun depan generasi yang ininya kita bikin lebih gede lagi nih. Wow. Manggil orkesnya. Orkesnya panggil. Panggil sama biduan. Akhirnya kesimpulan gue ya, bahwa semua tuh ya berlandaskan gagasan sih. Ya karena keguyupannya itu kali ya, bahwa sebenarnya kita itu mempunyai banyak amunisi lagi. Tapi mau nggak kita bergabung nih untuk menguatkan? Kalimat gue kayak ini banget kayak orang. Tapi yang terjadi di situ begini, Bob. Lo ini, yuk kita gabung, kita bikin ini yuk. Iya. Jadi dari situ nongkrong akhirnya bikin sesuatu gede, makin lama makin gede, makin gede. Nah, tapi karena waktu itu emang kita nggak berpikir buat ke profesional ya. Iya. Ketika kita keluar baru kita benahin gitu. Makanya mungkin terakhir Sisi Tipsi ya. Sisi Tipsi sama Irama Pantai Selatan. Berarti yang terakhir ya. Rumah sakit sebagai garda depan, kalau di gerbong paling depannya nih. Garda depan ya. Pelaku-pelakunya kan emang 90-an dikit. Andri Lemes, anak 92. Dion itu anak 91. Terus waktu itu masih Gori. Terus waktu itu masih si Marki kan dia setelahnya kan tuh. Masuk lagi ada Benaib, masuk lagi ada Jukebox dari KSP, masuk lagi ada Be Quiet, masuk lagi ada White Shoes semuanya tuh berjalan beriringan. Gerbong depannya rumah sakit karena mereka yang duluan. Breakthrough. Iya, akhirnya kita sebut breakthrough, bahwa mereka bikin album duluan. Ya, emang anak-anak pinter sih. Pesona yang dipancarkan oleh rumah sakit. Ini kalau gue kan bukan pelaku musik ya, tapi gue bisa ngelihat ketika itu. Ini orang-orang qualified secara figur-figur pribadinya gitu ya. Seperti yang tadi gue bilang bahwa Andri Lemus gambarnya jago. Bikin lirik bagus, ceweknya cakep, dan akhirnya, keren nih. Ya akhirnya, dan doi di panggung pun cool aja, yang nggak perlu banyak gaya atau apa. Iya anjing. Ya mungkin di generasi setelah gua juga bisa diaminin bahwa ketika lu keren, ya pasti lu bakal banyak yang terinspirasi gitu. Iya, jadi sebenarnya gue juga bukan yang paling pertama. Formasi yang paling pertama tuh ada 4 orang. 2 orang tuh yang senior gue di atas tahun 90-an lah. Ya. Jadi ceritanya tuh mau ada acara manggung, ngundang band-band IKJ. Ya. Pas kebetulan personilnya pada sakit tuh. 80% sakit lah. 80% sakit. Terus ada yang ngeliat tuh belum ada nama tuh. Ya udah rumah sakit aja loh, mukanya kayak pasien semua gitu. Nah masalah nama sih sempet trouble di pas rekaman justru. Kenapa Bang? Jadi dulu ada label yang nyuruh kita ganti nama. Oh gitu? Jadi mau kontrak tapi asal ganti nama? Ganti nama. Nggak mau, sakit dong gitu. Indie. Terus nih ya, gue inget waktu gue ya belasan tahun lalu ya, kalau nggak salah ya tahun 2006 itu ulang tahun IKJ keberapa, 36 atau apa lah ya. Itu tuh gue datang nih ke kampus ini, itu acaranya semua keluar. Ada elu, rumah sakit, ada Naif, ada Berisik, ada rame dah, dia ada White Shoes segala macam. Lu inget nggak pada saat itu kenangan apa yang paling gila ya? Iya, yang pasti setiap kita dapat tawaran manggung di kampus sendiri, bebannya tuh 3 kali lipat daripada manggung di tempat lain. Bebannya 3 kali lipat? Iya, karena audiens IKJ itu brutal lagi. Parah. Gue ngeliat sendiri sih. Udah lo nyetem kelamaan di Sambit Mercon, Sambit Petasan ya. Belum, ini congornya. Nah, congornya. Pernah dulu slang, harusnya bawain 5 lagu, 3 lagu disuruh turun sama Jimmy.
Sama Jimmy disuruh turun. Diteriakin gitu kan, dia bawa mic kan, dia MC kan. Iya. Kak, udah Kak, banyak yang mau main nih. Segitunya men, Segitunya. audiens IKJ. Jadi di sini tuh ya karena kita kampus seni ya. Iya. Jadi kita tuh nganggep nggak ada superstar di sini. Semua equal. Nggak ada yang lo ngetop di luar fine, tapi di sini kita sama semua. Nah ini kalau kita balik ke skena musik IKJ lagi ya, gue kan termasuk yang gede dari, maksudnya ketika gue kecil beranjak dewasa, yang gue dengerin itu adalah ya anak-anak skena kalian-kalian inilah semuanya. Dan menurut tuh golden eranya tuh pas kapan tuh Mal? Kan banyak tuh ya turunannya abis dari rumah sakit segala macem, abis itu semuanya bisa gue bilang quote unquote raja pensi semua. Ya balik lagi gue bilang sih timingnya emang kayak mendukung semua gitu. Jadi timing pensi lagi sering-seringnya, timing ada wadah tempat namanya poster di Satya Mandala, terus timing IKJ bangun band-band baru. Jadi kayak bersinergi semua gitu. Jadi itu kalau IKJ kan 94 tuh berdiri, kita rekaman 98. Nah pas 98 itulah mulai itu ada band-band baru yang tadi cuma cover-cover mau masuk rekaman, bikin lagu sendiri ya. Gitu ya. Kalau gue bilang sih startnya 98, golden era itu. 98 sampai 2000 awal. 2000 awal tuh rumah sakit bubar tempat kan. Iya. Jadi kita bubar di skena lagi tinggi-tingginya. Di take over tuh sama Upstairs, Gunat Electric, White Shoe, tuh naik semua tuh. Jadi regenerasinya ada gitu. Abis rumah sakit, Naif muncul. Tapi nih, apa betul katanya Emil sama Pepeng tuh sempat di rumah sakit? Sempet ya? Sempet. Jadi kalau nggak salah itu zaman masih acara di Black Hole kalau nggak salah namanya itu. Di daerah Jakarta Timur. Itu personil yang asli lagi berhalangan. Di cover lah sama Emil bass, Pepeng main gitar. Oh Pepeng main gitar Main disitu? gitar sementara. Jadi kalau lo lihat di panggung, dulu rumah sakit itu kayak sirkus nih. Emil tinggi, lemes kan. Iya. Rino gendut. Beda-beda gitu. Beda gitu ya. Bahkan si David Naif backing vokal dulu. Pada saat itu backing vokal rumah sakit ya. Swadaya dari teman-teman semua nih ya, dari cover, dari segala macamnya. Iya. Cover rumah sakit itu dibikin oleh Tony Tandun. Tony Tandun ya. Itu dari album pertama sampai album keempat. Berarti Itu dia yang bukan Tony Tandun cuma mulai yang timeless. ya. Itu doang ya. Itu kita sendiri akhirnya yang buat. Kalau lu ngeliat regenerasi setelah eranya itu ya, setelah era Upstairs, Good Night, Adams, White Shoes segala macam, ada yang ini nggak yang nyangkut sama lo nggak? Kalau kualitas sih, gue bilang sih semua di atas rata-rata band Indonesia ya. Maksud gue musikalitas mereka, gue bukan bicara skill ya, tapi aransemen ya, terus eksplorasi sound itu gokil sih gue bilang IKJ. Tapi yang pure IKJ sih, yang gue tahu sisi Tipsy itu dan beda lagi tuh jazz gitu kan. Iya iya. Udah gitu bikin aliran sendiri lagi, dirty jazz gitu. Jazz. Jadi kayak oke jazz, tapi gue beda nih dirty jazz gitu. Tetap ada bedanya gitu. Iya. Karena nggak mau sama dengan yang lain, jadi mereka explore untuk Beda. punya unik sendiri-sendiri gitu. Kalau pamungkasnya rumah sakit yang kalau misal lu bawain, itu udah pasti singelong. Itu apaan tuh, Mar? Sampai sekarang sih ya Kuning ya. Kuning ya, setuju gue. Kuning tuh album kedua, Nah, single kedua. single kedua. Padahal bukan single pertama, single kedua. Iya, di single kedua. Iya, dia single kedua, tapi ternyata lebih mengena kali ya di era sekarang gitu. Sampai sekarang masih kayak ngiang-ngiang sama gue. Harusnya awan. Yuk. Menyatu dan menghalang, tetap
walaupun hanya bisu, tetap sinariku dengan cahaya kuningmu. Tetap berputar. Jauh sudah terasa, namun jarak yang kau tempuh telah membuatku lebih dekat lagi denganmu. Ceritakan padaku indahnya keluh kesahmu sebelum angin senja membasuh jauh. Mari kita berdiri bersama. Tetaplah di istanamu, langit yang biru kelabu. Biarlah rinduku ku simpan bersama mimpiku. Bilakah kau ajak aku bertemu kembali selalu? Ku tunggu kuningmu di setiap waktuku. berganti kecewa di laut ini. Engkau pergi. Ini dia nih Rama Pantai Selatan yang dibilang-bilang akan menjadi suatu band yang akan bersinar di 2022 ini. Amin aja gue mah. Nih gimana sih cerita lo berdua ini? Apakah emang udah anak IKJ semua atau gimana nih? Enggak, dia bukan dia. Ini bukan? Oh, bukan. Dia tuh lebih ke apa ya? Anak pungut sih, sebenarnya bukan anak pungut. Jadi diajak sama salah satu teman gue. Nah, so dia betah di situ. Betah di KJ sampai masuk kelas. Lalu bukan di KJ tuh bisa masuk kelas? Bisa dia. Sengaja masuk gua sampai sana tuh ngeliat
orang-orang aneh-aneh banget. Gue kan orang biasa nih, datang ke sono ngeliat orang-orangnya kayak anjir ini gondrong terus pada brutal banget kelakuannya kelihatannya gitu kan. Tapi lo nekat bisa masuk kelas gitu loh. Ya karena gue kan orangnya ayoan ya. Ketika diajak ayo aja. Tapi ini sebenarnya lucu loh. Jadi kayak misalkan di film, misalkan di fakultas film, orang ngira dia anak SR. Nah itu. Giliran di SR, orang ngira dia anak film. Anak film. Betul aman banget lu. Aman banget deh. Kayak nyaru sebenarnya. Nyaru sebenarnya gitu. Terus awalnya lu dari berdua ini emang udah ngeband sebelumnya? Atau emang baru pas IPS doang, Irama Pantai Selatan doang? Sebelumnya tuh kita sempet ngeband. Oke. Dulu di 2012. 2012 akhir lah kita bikin band grunge waktu itu. Grunge bahkan? Kita kan udah sempet jalan berapa tahun tuh band? 2 tahun ya. 2 tahun terus vokalis gue yang cewek tuh namanya Agnes itu cabut ke Kanada waktu itu. Sekolah lagi dia. Sekolah lagi. Nah, terus akhirnya gue waktu itu lagi koleksi kaset nih. Lagi koleksi kaset? Iya, terus gue ajakin dia ke Jatinegara. Terus hunting nemu lagu-lagu Indonesia lama yang kayaknya enak banget nih gitu. Karena kan nggak ngeband ya, ngapain lagi ya udah hunting aja lah. Ya, apa? Akhirnya terbentuklah IPS. Berarti lu pas angkatan lu band-band IKJ-nya juga banyak ya? Dari zaman gue sih sebenarnya masa-masanya kita tuh masa-masa gerilya sebenarnya. Oh ya, lu angkatan berapa sih? 2010. 2010. Jadi kan setelah gap nggak ada ospek tuh waktu itu kan sempet kosong tuh. Nggak ada yang berani bikin acara juga anak-anak baru tuh waktu itu tuh. Takut. Akhirnya kita nyoba bikin lagi tuh, mulai bikin. Akhirnya karena kita ngeliat abang-abangan kita tuh, wih masa di IKJ nggak ngeband kan, gimana sih? Ya udahlah kita akhirnya berani ngeband tuh. Waktu itu dimulai dari band gua masih Sigit yang grunge itu namanya Les. Terus dimulai dari Sisi Tipsi dulu namanya bukan Sisi Tipsi. Namanya apa dulu? Flyover dulu namanya. Tuh. Terus mulai dibikin konsisten lah, jadi kita mulai sering main di acara kampus walaupun awalnya kita pernah ditimpukin juga pertama kali main tuh, kita pernah main, inget nih, kita ditimpukin botol. Oh iya. Pertama kali main sampai yang paling epic kita ditimpuk nasi kotak tapi nggak dikaretin jadi lauknya terbang. Terus wes nasi dulu. Itu perasaan semua band digituin digaji. Itu pertama kali kita manggung tuh, wah. Itu tes Derita mental tiada banget. akhir itu, waduh, gue mental pengen ya? kelar, iya. Karena gue outsider ya, gue ngeliatnya kayak anjir ini keren banget. Sebagai bisa dibilang darah muda nih ya. Bagaimana lu ngelihat skena musik IKJ sekarang ini? Sebenarnya masih ada beberapa sih band yang gue pantau. Kayak apa tuh? Ada satu band namanya Dance Moms, Dance Mom gitu, gue lupa. Daily Smam. Dance Mom. Oh, Dance Mom. Itu lumayan oke juga tuh dari IKJ. Bawainnya kayak gimana dia? Itu kayak pospang gitu modelnya, pospang indie rock. Terus yang lagunya Raw Power tuh siapa? Apa dah? Rose, nah itu dia tuh, Rose seru tuh. tuh. Masih ada sih nama-nama yang seru sebenarnya. Cuma karena lagi pandemi lagi gini, kayaknya jadi jarang acara. Kampus dunia lagi udah masih sempet pause gitu masih ya. ditutup ya? Setahu gue sih masih tutup. Iya. Terus lu ketika udahlah kita Hawaiian style aja lah nih. Ini bisa dibilang Hawaiian style gak sih? Sebenarnya Kita jadi bingung tuh. sebenarnya agak bingung juga sih Hawaiian. Dibilang Hawaiian kita nggak Hawaii banget, masih ada popnya. Masih ada popnya. Dibilang pop juga ada Hawaiiannya. Jadi akhirnya tuh kita bikin genre sendiri, namanya Maritim Pop. Maritim Pop. Tadi ibaratnya cuma apa ya, pop bernuansa kelautan sebenarnya. Terus gimana tuh lu kalau ngelihat apa abang-abangan yang dulu-dulu? Bagaimana mereka semua itu? Apakah lo ada look up for them gitu? Mereka tuh apa ya? Mereka tuh berkarakter sih sebenarnya. Iya, unik ya. Ini karakter. Kayak Karakter, White Shoes. konsistensi mereka tuh yang kita tiru banget sih. Misalkan kayak White Shoes, mereka bisa hampir 20 tahun ya. Ngeband dengan gaya yang seperti itu, dengan konsep yang seperti itu tapi masih beyond gitu. Naif, memberikan sebuah patokan lah buat band-band IKJ berikutnya. Jadi kayak kita tuh punya role model di IKJ sebenarnya. Kalau mau ngeband di IKJ kita pengen kayak jadi Naif, pengen kayak jadi Rumah Sakit. Jadi udah ada role modelnya. Nah, kalau role model lu nih, Irama Pantai Selatan, lu ngeliatnya ke siapa? Kalau gue sih lebih ke White Shoes sama Naif sih sebenarnya. Oh, Iramanya masih 70-an lah. Konteksnya Indonesia lama nih. Indonesia lama. Masih seirama lah kita. Dari Wasius juga ada yang bantuin lo? Jadi di albumnya Irama Pantai Selatan, produser kita tuh si Ricky Virgana. Ricky, iya. Oh, jadi semua produser dari dia nih? Oh. Kalau di luar konteks musik nih ya, bagaimana band abang-abangan kalian itu menginspirasi kalian? Yang gue kagumin sebenarnya kayak masing-masing orang yang ada di sana itu punya ciri khas masing-masing gitu. Unik semua ya? Iya, unik semua gitu kayak wah
kayak satu orang dan orang lain itu kayak nggak sama gitu. Sama belajar branding image mereka juga. Branding image-nya juga beda-beda tuh ya. Mungkin apa mereka nggak mau sama kali ya? Harus ada yang sama kali ya? Mungkin gitu kali spiritnya. Lu juga kalau gue pikir-pikir juga beda sih. Maksudnya ya lu ngambil, ini pendapat pribadi gue ya, lu ngambilnya kan Indonesia lama lah ibaratnya gitu. Cuman lu tetap beda, ada twist-nya lah gitu. Ada twist gitu. Mungkin karena kita jadi diri sendiri. Nah itu, kalau kata apa ya, Dede di Instagram profile-nya, be yourself. Hal apa yang ada di kepala lo ketika gue bilang Cikini seni dan musik? Ini agak kocak sih sebenarnya. Gue kalau denger Cikini tuh inget kayak Cikini kegondang dia, gue begini gara-gara dia. Interview Pranologi juga ngomong gitu tuh. Nah itu Lihat. Kalau Rip, Cikini tuh dikenal karena musiknya sebenarnya. Kayak orang nyebut Cikini ditambahin 73 orang pasti ingetnya band-band IKJ. Mindset orang ketika mendengar nama Cikini tuh udah pasti seni dan musik sebenarnya kayak gitu. Dan Cikini tuh menurut gue ajaib sih, karena gue ketemu orang-orang keren tuh di Cikini. Iya, setuju nih, gue. dia keren. Iya, Setuju banget. Gue Benar-benar gue setuju banget sama lo. Nongkrong. Ya, ambience-nya tuh ambience nongkrong kan. Baru masuk tim, mungkin nggak sekarang ya. Iya dulu. Itu kan udah tongkrongan semua tuh, payung-payung tempat makan. Sampai 21-nya pun, pelatarannya itu enak buat nongkrong kan, adem gitu. Jadi gue pernah anak Universitas Esa Unggul, kan kampusnya bagus tuh ya di Tomang tuh. Main ke sini, dia nggak dapetin tuh yang di kampus dia gitu. Jadi ini kampus hidup banget ya, dia bilangnya hidup gitu. Suasananya hidup banget, di sono ada yang baca puisi, situ ada yang latihan dance. Itu, nah, terus depan nongkrong makan gitu. Jadi suasana kayak gitu tuh susah tuh di kampus lain kayaknya. Bang Malau, kalau misalnya gue bilang Cikini dan seni, apa yang ada terlintas di kepala lo? Bahagia. Karena gue mencoba mengutip novel Cintaku di Kampus Biru. Anton adalah pecinta hidup. Hidup adalah masa muda. Masa muda adalah bahagia. Kenangan, perjalanan, dan memori rasa yang sangat manis akan selalu tersimpan di hati kita semua. Cikini, yang masa lalu dan masa kininya cuma dibedakan huruf TJ dan C di depannya, ternyata sudah sangat berkembang melebihi rencana dan bayangan-bayangan. Gue melalui banyak hal di perjalanan ini. Perjalanan waktu yang menciptakan memori rasa buat gue. Meski ironis di beberapa bagian, tapi tetap terasa begitu manis. Raden Saleh, kota yang tumbuh, calon-calon jiwa yang gugur. Kesenian, kehidupan, dan irama pantai selatan. Merdu suaramu nyamankan hati. Alam berdendang riang, ombak menderu derang. Puspa jiwaku yang termanis cuma untukku. Terima kasih untuk semua memori manis yang terukir. Sampai bertemu di Authenticity District berikutnya.